Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hariliana Putra. Eh, di sini saya akan menjelaskan presentasi yang saya buat tentang monitoring konsumsi solar yang ada di PT Adi Beton, tempat magang saya. Di sini yang pertama adalah latar belakang pengawasan pengeluaran solar di PT Adi Beton, PT Adi Persada Beton selama ini masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi terjadi kecurangan saat pengisian BBM ke unit operasional. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan alat pembaca digital yang memantau jumlah solar yang keluar dari tangki timbun secara real time. Data dikirim melalui jaringan LoRa dan ditampilkan pada website berbasis WLAN lokal, sehingga pengawasan dapat dilakukan lebih transparan dan efisien. Sistem ini perlu dianalisis dan diuji untuk memastikan keandalan, akurasi, dan kestabilan pengiriman data. Lalu ada identifikasi sistem. Sistem yang diamati adalah alat monitoring konsumsi solar di PT Persada Beton. Fungsi utama sistem ini adalah untuk mengukur jumlah liter bahan bakar solar yang dikeluarkan saat pengisian truk. Jadi nanti saya ini akan membuat sebuah alat yang dimana eh, eh, alat tersebut akan ditempelkan pada sebuah nozzle keluaran bahan bakar. Lalu menampilkan jumlah liter yang keluar secara real time ke LCD untuk operator. Jadi di nozzle ini akan dipasangkan sebuah LCD yang bisa dilihat untuk operator melihat sudah berapa liter yang keluar dari tangki timbun tersebut agar tidak bisa dimanipulasi. Agar tidak bisa dapat dimanipulasi oleh operator, kita juga ada untuk sebuah apa sistem otomatisnya gitu yang eh, bakal secara otomatis setelah selesai itu akan dikirim ke website untuk catatannya berapa liter keluarannya. Lalu identifikasi sistem. Komponen utama sistemnya kurang lebih ada 5. Ada SP32 sebagai microcontroller utama untuk mengolah data. Ada flowmeter untuk membaca jumlah aliran bahan bakar yang keluar. Lalu ada LCD 20 kali 4 I2C untuk menampilkan literan pada operator. Ada LoRa modul untuk mengirimkan data ke server secara wireless. Ada nozzle gun, itu alat untuk keluaran bahan bakarnya sebagai alat pengisian bahan bakar yang dimodifikasi dengan komponen-komponen tadi. Nah, di sini ada sebuah contoh gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini nanti ini adalah nozzle gun. Nozzle gun ini nanti kurang lebih bakal dipasangkan sebuah LCD, dipasangkan sebuah LCD di nozzle gun ini yang bakal kebaca eh, berapa liter keluaran dari tangki timbun tersebut. Lalu ini ada flowmeter. Flowmeter ini adalah untuk eh, mengatur pembacaan keluaran bahan bakarnya. Lalu ada SP32 dan modul LoRa ini untuk mengirimkan data ke sebuah server atau website yang sudah dibikin nantinya. Jadi operator di PTRI Beton itu eh, ada beberapa operator yang memainkan bahan bakar solar. Makanya eh, kita di sini membuat sebuah alat karena keterbatasan alat di PTRI Beton yang masih perkiraan membacanya, perkiraan berapa liter keluarnya. Jadi kita membuatkan alat seperti ini agar tidak ada kecurangan lagi oleh operator. Dan biasanya itu
PT Adi Beton itu suka ada sebuah surat kalau kalau mau ngisi bahan bakar berapa liter ya, tapi terkadang itu melebihi dari yang ditulis di surat tersebut. Jadi nanti misalkan operator tersebut nulis sebesar 40 liter dan ternyata keluar keluar dari apa tangki timbun ini sebesar 49,76 liter, misalnya seperti itu akan dapat ketahuan oleh eh, oleh website yang kita buat karena tidak sesuai itu. Lalu ada sebuah lalu ada analisis kebutuhan sistem. Fungsi yang pertama fungsional, membaca jumlah liter solar yang keluar secara akurat saat nozzle ditekan. Lalu ada menampilkan data literan secara langsung di LCD dan mengirimkan data ke server setelah selesai digunakan. Non-fungsionalnya, data harus dikirim maksimal 10 detik setelah nozzle tidak digunakan. Tapi di sini tidak harus 10 detik aja, ini eh, masih bisa bisa diganti-ganti. Jadi misalkan nozzle itu sudah tidak dipakai atau sudah tidak ditekan, kita bisa dikasih delay waktu selama berapa detik gitu kan untuk eh, pengiriman data yang ada di LCD tersebut ke website. Lalu ada sistem sistem harus tahan terhadap kondisi outdoor seperti panas dan getaran. Paling nanti kita akan membuat sebuah tempat khusus di dekat tangki timbun agar alat-alat yang kita bikin itu tidak cepat rusak atau tahan seperti panas atau cipratan bahan bakarnya. Lalu ada akurasi pengukuran minimal 95%. Eh, Setelah itu di sini ada proses pengujian sistem. Metode pengujiannya langsung di lapangan saat pengisian pengujian akurasi flow meter dengan membandingkan literan manual. Jadi nanti eh, pada saat alat ini sudah jadi, kita akan langsung pengujian di lapangan tersebut bersama operator truk dan membandingkan mereka secara manual dan secara otomatis yang kita bikin alat ini. Lalu ada pengujian delay data pengiriman ke server. Yang tadi saya bilang bisa diatur 10 detik atau berapa detiknya, itu nanti bisa dipikirkan kembali untuk melihat saat di lapangan. Lalu ada parameter yang diuji. Ada keandalan, seberapa konsisten alat membaca dan mengirim data. Ada efisiensi waktu, pengiriman data ke website, ada error rate, selisih antara hasil pengukuran alat dan metode manual. Di sini ada proses pengujian sistem. Eh, pihak yang terlibat Pihak yang terlibat itu ada tim maintenance dari PKD Sari Beton, ada operator pengisian bahan bakar, ada supervisor lapangan juga. Jadi di sini ada saksi-saksi yang bakal eh, ada orang-orang dari pabrik juga yang akan menyaksikan alat ini berguna dan mereka itu terlibat dalam tanggung jawab alat tersebut. Lalu ada hasil pengujian. Ada temuan penting, sistem dapat membaca dan mengirim data dengan rata-rata error di bawah 5%. Flow meter bekerja stabil dalam kondisi pengisian cepat. Lalu ada potensi risiko. Flow meter bisa tersumbat oleh kotoran solar. Modul LoRa terkadang mengalami delay pengiriman saat sinyalnya lemah. Lalu ada mitigasi atau solusi. Solusinya itu menambahkan filter sebelum flow meter itu eh, tersumbat gitu kan. Jadi kita solusinya bakal menambahkan filter agar tidak cepat rusak atau tersumbat sebuah kotoran. Lalu menambahkan penguat sinyal untuk LoRa atau menambahkan sistem buffer data lokal saat sinyal hilang.
Usulan perbaikan sistemnya berdasarkan analisis sensor tekanan untuk mendeteksi awal dan akhir pengisian lebih presisi. Lalu proteksi casing tambahan untuk LCD agar tahan terhadap panas dan hujan. Seperti yang tadi saya bicarakan, saya akan membuat sebuah tempat yang aman untuk eh, alat-alat yang saya buat tadi, agar tidak cepat rusak atau terkena cipratan-cipratan bahan bakar tersebut. Lalu optimalkan sistem pengiriman data dengan retry mekanis saat LoRa gagal kirim. Lalu ada insiden kecil, ada studi kasus singkat, insiden kecil. Saat uji coba pertama, voltmeter tidak membaca aliran solar secara akurat karena ada kotoran dari tangki. Proses perbaikannya itu membersihkan voltmeter, memasang filter tambahan, kalibrasi ulang voltmeter. Pembelajarannya penting untuk memperhitungkan kondisi nyata lapangan, seperti kebersihan bahan bakar dalam desain sistem dan memilih komponen yang tepat. Thanks for listening. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.